sekarang Devi baru jalan-jalan di Salatiga ini, Len. Lihat kiri kanan Devi hanya ada pohon-pohon yang menjulang tinggi. Ini membuat udara di Salatiga sejuk dan dingin banget, Len. Dingin. Eits, lihat itu, Len. Agrowisata Salatiga. Wah, hebat ya. Ternyata di Salatiga juga terdapat agrowisata juga loh, Len. Jadi penasaran kan? Nah, yuk langsung masuk aja. Oke, ketemu lagi dengan Devi di Jelajah Daerah, Len. Nah, tadi udah lihat kan, Devi udah jalan-jalan jauh banget. Pasti penasaran. Kali ini Devi ada di agrowisata Salatiga, tepatnya di daerah Saliputih, Salatiga. Nah, pasti penjelajah di rumah udah pada penasaran kan? Apa aja sih yang ada di Saliputih, Salatiga ini? Yuk ikutin penjelajahan Devi. Ya, permisi ini bapak-bapak. Saya pengen ketemu dengan Pak Dimas, ini yang mana ya? Kebetulan saya sendiri. Wah, ini yang bisa dibantu, Mbak. Iya, Bapak. Ini saya Devi Hufron ya, Bapak ya, dari Jelajah Daerah. Baik. Ternyata penjelajah kita ketemu dengan Pak Dimas sendiri ya, Iya. Bapak ya. Ini silakan. Ya, ini Bapak Dimas sebagai Saya di sini sebagai room division, Mbak. Jadi saya membawa dua bagian, yaitu front office dan housekeeping. Oke, Bapak bisa deket-deket saya, Bapak. Oh, Nanti suaranya bisa. nggak kedengeran Oh, sama baik, penjelajah di rumah. Baik. Oke, nah ini saya yang pengen tahu juga penjelajah di rumah. Sebenarnya keunggulan dari tempat ini itu apa, Bapak? Kalau keunggulan ya, Mbak. Baik. Jadi kalau dari nama sendiri itu kan namanya agrowisata Salatiga. Saya akan mungkin jelaskan tidak begitu detail, tapi secara menyeluruh saja bahwa kalau agrowisata sendiri memang kita belum punya spesifikasi ke agrowisata. Oke. Tapi yang sedang kita kembangkan itu adalah penginapan. Penginapan itu ada dua. Kami menyediakan fasilitas yang ada di kamar sama yang ada di camping. Sedangkan untuk Salatiga, kenapa kami sebut pakai nama Salatiga? Karena kami ingin menjadi ikon di kota Salatiga. Saya kira itu, Mbak, yang bisa Lalu sampaikan. untuk Saliputihnya, Bapak? Saliputih itu adalah nama desa, Mbak. Oke, Saliputih baru itu tahu nama nih desa. penjelajah. Betul. Jadi banyak orang menganggap Saliputih itu nama tempat ini. Iya, betul Bapak. Saya juga Sebenarnya- mengira begitu. Sebenarnya bukan. Saliputih itu pada awalnya lahir di tahun 1902 pada saat itu, di mana tempat ini dibangun sebagai tempat untuk menampung dari korban-korban bencana Gunung Kelut, Mbak, pada saat itu. Oh, jadi awalnya tempat ini penampungan untuk korban, Bapak? Betul. Oke. Betul, iya. Lalu gimana sehingga sekarang menjadi seperti ini? Baik, jadi memang prosesnya panjang ya, Mbak. Di awal itu namanya bukan Saliputih sebenarnya, namanya itu Sonopopo. Oke. Sonopopo itu kalau dalam bahasa Jawa, semoga saya tidak salah, Iya. itu artinya hutan yang tidak ada apa-apanya. Tapi memang dari awal kita punya tujuan. Khususnya dulu ada yang namanya pendiri kami adalah Van Emrik, itu punya misi sosial di sini, Mbak. Di mana misi sosial yang sudah saya sampaikan di depan bahwa tempat ini untuk menampung dari korban-korban Gunung Kelut. Sehingga sampai hari ini masih ada wujud dari misi sosial tersebut. Masih ada panti asuhan, panti werda, dan panti karya Di sini juga, di Bapak? Saliputih. Di Oke, Saliputih. keren sekali ini Jadi penjelasan. memang banyak wisata yang masih bisa kita kembangkan di sini, seperti halnya tadi wisata alam. Jelas di Saliputih itu kurang lebih ada sekitar, kalau untuk tanahnya kurang lebih 80-an hektar. Ya. Wah, luas sekali ini penjelajah. Masih bisa kita kembangkan. Yang kedua, wisata yang bisa kita kembangkan di sini juga wisata sejarah, Mbak. Karena apa? Dari awal Saliputih itu didirikan yang namanya Van Emrik. Nah, Van Emrik itu adalah orang yang dari Belanda yang punya misi sosial yang tadi saya sudah sampaikan di depan, gitu kan. Bisa juga wisata yang lain selain wisata, jadi ada wisata sosial, wisata alam, ada wisata sejarah, ada juga wisata sosial yang tadi saya sampaikan. Karena di sini ada yang namanya panti werda, panti asuhan, panti karya. Siapa tahu dari pihak-pihak yang juga pengen mengetahui kehidupan sosial yang sebenarnya itu seperti apa. Wah, jadi buat penjelajah di rumah yang mau berwisata ke sini ya Bapak ya, banyak sekali nih yang bisa dilakukan di Saliputih Agrowisata ini ya Bapak ya. Nah, selain itu, dengar-dengar nih ada
pemerahan susu juga ini Bapak. Betul. Jadi kita tadi yang saya sampaikan, area Salih Putih itu sangat luas. Jadi ada tadi yang saya sampaikan di depan tadi itu ada panti karya, panti Wadah, panti asuhan, itu masuk ke area Yayasan Salih Putih. Wow. Sedangkan itu kurang lebih ya untuk luasnya 9 hektar Mbak. Oke. Sisanya dari yang 80 tadi yang saya sampaikan di depan kami gunakan untuk perkebunan. Wah, ada perkebunannya juga nih penjelajah. Betul. Untuk perkebunan itu ada perkebunan cengkeh, kopi. Begitu juga tadi yang Mbak tanyakan ada tempat untuk pemerahan susu sapi. Karena kami punya peternakan di sini. Yang selama ini kita juga kembangkan untuk misi edukasi Mbak di situ. Oke, berarti ada outbound juga Bapak? Betul. Wah. Ya, kami puji Tuhan lengkap Mbak di sini. Wah, ini penjelajah di rumah dan Devi tentunya pasti semakin penasaran kan ya, gimana sih isi dari agrowisata Salatiga ini. Bapak bisa nih anterin Devi dan juga penjelajah di rumah. Dengan senang hati, Mbak. Oke, ini pertama yang kita tuju kemana dulu ini Bapak? Mungkin bisa ke camping ground. Wah, ada campingnya juga. Wah, seru banget nih bakalan nih. Ya, mari. Bisa diantar sekarang nih Bapak. Mari. Nah, penjelajah yuk ikutin Devi terus ya. Bareng Pak Dimas ke camping ground dari agrowisata Salatiga. Mari Pak. Wah, ternyata agrowisata Salatiga atau Salih Putih ini mempunyai sejarah yang sangat perlu dikenang, Len. Kenapa? Karena keberadaan Salih Putih ini tidak lepas dari peran pasangan suami istri yang berbeda kebangsaan, yaitu Bapak Adolf Theodorus Johannes van Emmerik dari Belanda dan istrinya bernama Ibu Alice Slaverly dari Inggris. Wah, susah banget ya Len namanya. Nah Len, peran mereka ini dimulai karena adanya suatu bencana alam, meletusnya Gunung Kelut di Jawa Timur pada tahun 1901. Itu loh Len, yang tahun 2014 yang lalu juga meletus lagi. Hayo, masih inget gak? Salih Putih sendiri Len adalah gambaran pelayanan yang harus terus diwujud nyatakan. Dan filosofi Salih Putih itu sendiri adalah salib, merupakan lambang penderitaan, keselamatan dan kasih yang diwujudkan dalam pengorbanan. Salib juga merupakan tanda hubungan dan tanggung jawab kita kepada sesama serta kepada Tuhan, Len. Lalu putih adalah lambang kesucian dan ketulusan. Nah, Len, salib putih adalah wujud nyata tanggung jawab pelayanan umat kepada Tuhan yang telah memberikan kasih dan keselamatan melalui pengorbanannya dan tanggung jawab kita kepada sesama yang menderita, di mana segala bentuk pelayanan yang ada didasarkan ketulusan dan kesucian hati. Agrowisata Salih Putih merupakan salah satu tempat wisata yang terletak di kaki Gunung Merbabu. Agrowisata Salih Putih Salatiga ini, Len, biasa digunakan untuk rekoleksi atau retreat, pelatihan, outbound, maupun berbagai acara seminar. Kawasan ini meliputi perkebunan cengkeh, kopi, kapuk randu yang diintegrasikan dengan peternakan sapi perah. Di kompleks ini juga terdapat beberapa kegiatan sosial, yaitu panti asuhan, panti breda, dan panti karya, Len. Untuk menunjang wisata, terdapat pula pondok remaja Salih Putih, serta camping ground Salih Putih. Nah, lengkap banget kan, Len? Because I'm clap along if you feel like that's what you want.